Gue ingat lo bilang kuliah tuh kagak penting. Oke. Ini kalau ngomongin penting apa enggak ya kuliah ya? Itu yang kadang-kadang orang nggak sadari ya, maksudnya orang yang kuliah ya, maksud gue mungkin kebanyakan orang tuh mikirnya udah gue kuliah, gue belajar mati-matian, IP gue bagus gitu kan. Gue ada beberapa temen itu yang ijazah cuma SMA doang, tapi dia ya bisa dapat income 15 juta per bulan. Ada. Oh. Kuliah jadi penting kalau kita bisa nyerap sesuatu dalam kuliah itu, dalam kampus. Oke. Berarti Banyak kok yang di kuliah tuh kita bisa dapat di luar pelajaran ya. Kita ngobrol sama temen, cara dia manage duit. Bener, gue setuju. Cara dia handle keluarga, cara dia nge-handle temen kah, Bener. hubungan. Ada itu juga yang menurut gue sih. Atau dia punya bisnis dan kita bisa pelajarin cara dia jalannya kayak apa. Itu sekilas lah tentang kerjaan lo gitu ya. Kayak bro, kita mungkin langsung move kali ya. Gue tuh kemarin ya waktu kita ketemu, kapan? Tahun lalu kita ketemu ya? Yang di McD tuh. Iya, tahun lalu. Tahun- 2 tahun lagu kayaknya. 2 tahun lalu ya? Iya. Oh, lama juga ya. 2 tahun lalu gue bilang ke lo tuh, bro gue bikin YouTube, baru sekarang jadian. gue tuh Gak apa-apa, yang penting jadi. yang penting jadi gitu ya. Iya. Gue waktu itu tuh yang masih gue ingat ya di pikiran gue tuh waktu itu, gue pernah inget deh waktu itu pas kita ngobrol ya, gue ingat lo bilang kuliah tuh kagak penting. Tapi waktu itu kalau sempat kuliah tuh. Iya. Sorry, berapa semester kuliah waktu itu? 5 semester sebenarnya. Udah lumayan berarti 5 semester ya. 5 semester. Jurusannya waktu itu apa? Gue lupa nih. Manajemen ekonomi. Manajemen ekonomi. Selaras ya sekarang jadi sales ya. Iya. Tapi kenapa lu ngundurin waktu itu? Gue lupa sih waktu itu gue ngomong kuliah nggak penting apa enggak, lupa gue jujur. Cuman gue kalau case gue itu nggak lanjut kuliah karena ekonomi sih. Karena ekonomi gue kuliah duit sendiri sambil kerja. Terus dan begonya gue soal ngatur waktu. Oh gimana tuh? Sering telat atau gimana? Gue terlalu condong atau terlalu ngeluangin waktu untuk organisasi. Oh BEM atau Organisasi gereja. Oh jadi lu kuliah sambil ada organisasi gereja gitu ya? Akhirnya lu malah lebih banyak waktu lu habis di organisasi gereja, tapi kuliah terbengkalai nih. Iya. Oke. Kalau gue waktu itu karena begonya gue terlalu habis waktu untuk organisasi. Iya ya. Gak bisa manage waktu. Jadi maksudnya tuh tugas jadi terbengkalai, nilai lu anjlok atau gimana akhirnya, atau gimana jadinya? Iya, teknisnya gue kuliah kan kerja kan pagi. Dari jam 9 sampai jam 6. Oh iya, lu sambil kerja soalnya ya? Sambil kerja. Terus harusnya jam 7 itu langsung masuk kuliah. Malam? Malam. Oke. Tapi karena ada tanggung jawab organisasi, dan itu menuntut untuk kontribusi datang malam hari. Akhirnya ya gue ngorbaninnya kuliah. Oh, akhirnya lu nggak kuliah gitu ya? Iya, karena gue masih bego. Harusnya kan kayak gitu kan bisa. Iya beneran. Kalau itu karena kebegoan gue sih ngatur waktu gitu. Iya. Akhirnya gue ngorbanin waktu kuliah untuk organisasi. Karena memang gue ngeliatnya agak penting juga sih, karena gereja dan menyangkut lingkungan sekitar kan. Gue pengennya Iya sih, juga bener. bisa melayani warga sekitar tuh maksimal gitu. Kayak bisa jadi berkat gitu ya buat orang-orang sekeliling gitu ya. Iya, menjaga hubungan lah, komunikasi. Tapi Indian akhirnya lu ngerasa, oh kok kuliah gue malah jadi nggak kurus nih jadinya ya. Iya. Berarti lu akhirnya ngundurin diri itu alasan utamanya karena itu, atau dua hal tadi, karena ekonomi juga atau gimana? Yang utamanya nih? Yang utamanya karena waktu. Oke. Yang utamanya karena waktu. Karena waktu ya. Dan kalau ekonomi juga pengaruhnya dari waktu juga sih. Gue karena waktu udah terlalu pusing, akhirnya ngatur duit nggak bisa. Oke. Gue jor-joran tuh sama teman-teman untuk acara gitu-gitu. Jadi duit kuliah nggak kebayar. Oh ya, karena lu kan kerja, karena apa namanya, lu bayar kuliah pakai uang kerja ya. Iya. Uang kerja lu pakai buat organisasi. Ya juga ya. Waktu itu berapa sih uang kuliah lu? Per semester kan ya? Berapa tuh? 4 juta, 5 juta, 3 juta? Gue per semesternya lupa sih, tapi kalau per bulannya gue 1,7. Wih, mahal juga ya?
Iya. 1,7 taruh lah kali kan 1 semester 1 semester kan 6 bulan ya. Wih, betul mahal juga ya. 7 juta 8 juta kayaknya. Iya, Bro. Gua waktu itu 5,2 atau semester 6 bulan kan bayarnya kan. Mahal juga ya. Karena kelas karyawan kayaknya. Kalau kelas karyawan tuh dia emang lebih mahal. Manajemen ekonomi ya. Manajemen ekonomi. Oke. Jadi kalau ngomongin penting apa enggak ya kuliah ya. Menurut gua kuliah itu kita harus ngeliat dulu kuliah itu gunanya apa. Dari kuliah itu kan kita dapat satu yang pasti ilmu pelajarannya kan. Pasti itu satu ilmu pelajaran ya. Pelajaran, tapi lebih kalau gua ngeliatnya kita dapat ilmu dalam dulu. Dalam kuliah itu kita juga dapat pelajaran dalam berhubungan sama orang. Oh, oke. Sikap atau attitude ya. Dalam berelasi gitu ya. Dalam relasi. Lebih ke attitude Iya sih, benar. Kan di situ kan beragam ya. Apa di dalam kampus itu teman-teman kita beragam, ada yang dari mungkin ada yang dari kalangan bawah, ada yang kalangan menengah. Iya, benar. Atas juga. Benar. Nah, tempat kita kuliah itu yang menentukan attitude kita. Menurut gua itu penting sih. Itu penting untuk kita ke depan gitu. Iya, benar sih, benar. Karena selain kita untuk berrelasi sama orang sekitar, juga dalam kita pola asuh kita ke keluarga kita nantinya juga ditentukan sama itu. Iya, benar juga ya. Menurut gua. Itu yang kadang-kadang orang nggak sadari ya, maksudnya orang yang kuliah ya, maksud gua mungkin kebanyakan orang tuh mikirnya udah gua kuliah, gua belajar mati-matian, IP gua bagus gitu kan. Tapi sementara ya bener sih kuliah untuk persiapan nanti lu kerja gitu kan. Tapi kan lagi-lagi tadi tuh yang gue juga pribadi baru sadar nih, maksudnya iya karena termasuk juga ya ketika kita bisa terbangun dengan teman-teman di kampus gitu, itu juga sebenarnya kita bawa nanti di keluarga gitu ya. Iya. Ngadepin misalkan pasangan kita gimana, anak gimana, nanti kan anak juga macam-macam tuh. Iya. Ada yang aktif misalkan, ada yang pendiam gitu kan. Iya. Nah itu kita bisa latihnya dari kuliah waktu itu ya. Dari kuliah ya ngobrol sama temen kan sedikit banyak bertukar pikiran gitu ya, kita dapat insight baiknya kayak gitu. Menurut gue penting sih kuliah untuk sikap, untuk apa ya, untuk mental, untuk sikap. Kuliah jadi nggak penting kalau misalnya berarti kita malah nggak dapet apa-apa gitu ya selama kita kuliah gitu. Iya. Itu jadi nggak penting kuliah gitu ya. Kalau lu kuliah cuma datang absen pulang, menurut gue sayang sih. Sayang. Udah. Kalau atau juga kalau yang cuma ngejar ijazah untuk dapat jenjang kerjaan yang lebih lanjut, sayang. Karena kerjaan sekarang tuh menurut gue udah nggak menentukan ijazah lagi. Iya kayaknya ya. Soalnya gue beberapa loh sekarang udah nemuin tuh kayak emang di kualifikasi syaratnya gitu nggak diminta lagi tuh ijazah apa minimal apa, malah dia langsung kayak to the point. Bisa berkomunikasi, bisa apa gitu-gitu biasa tuh. Iya benar. Iya. Atau mungkin kalau di lowongan kerjaannya ada kayak gitu, kalau kita bisa buktiin di HRD kita bisa ngerjain, itu bisa diterima. Karena gue ada beberapa temen itu yang ijazah cuma SMA doang, tapi dia ya bisa dapat income 15 juta per bulan. Ada. Terutama di dunia kreatif sih. Dunia kreatif, dunia teknisi, IT. Tamat SMA itu ya? Tamat SMA. Iya ya, gua tamat S1 nggak nyampe bro itu. ini bukannya tadi apa? Ya lagi-lagi tadi kita bilang bukan berarti kuliah nggak penting ya, tapi tergantung gimana kita ngejalanin kuliah selama 4 apa 5 tahun itu gitu ya. Apakah memang kita manfaatin semua yang ada di kampus itu, berelasi, organisasi gitu segala macam, kita manfaatin nggak? Iya. Kalau nggak manfaatin, ya kata lu bilang cuman absen, tugas gitu kan, ujian, oke, IP kita bagus gitu kan, pulang gitu kan, tapi Indian nggak dapat apa-apa jadinya. Iya. Ya itu jadi nggak penting jadinya. Iya betul. Kuliah jadi penting kalau kita bisa nyerap sesuatu dalam kuliah itu, dalam kampus. Oke. Berarti banyak kok yang di kuliah tuh kita bisa dapat di luar pelajaran ya. Kita ngobrol sama temen, cara dia manage duit. Bener, gue setuju. Cara dia handle keluarga, cara dia nge-handle temen kah, bener, hubungan. Itu juga ilmu menurut gue sih. Atau dia punya bisnis,
dan kita bisa pelajarin cara dia jalannya kayak apa. Oke, Nggak ada benar. biasanya nggak detail ya, nggak spesifik di Iya, mata iya. pelajaran tuh. Bener. Karena memang gua setuju sih tadi yang lu bilang, gua setuju yang lu bilang di kuliah itu kita bisa belajar banyak hal gitu. Maksudnya gini, kalau ini kita ngebandingin ya. Kalau orang sekolah kan terpaku ya, misalkan jam tengah 7 kayak kita dulu deh, tengah 7 sampai jam 3 tuh. Udah tuh sekolah terus gitu kan, sekolah, belajar istirahat, belajar lagi sampai pulang gitu kan. Tapi kan kuliah paling kayak jam 7 sampai jam 9. Udah nih, nanti kosong. Nanti mulai lagi jam 1. Nah, situ kita bisa manfaatin ya waktu kosong itu ibaratnya. Iya. Dan juga waktu, kita jadi lebih disiplin waktu. Oh, bener, disiplin waktu ya jadinya. Itu penting banget. Kita akhirnya bisa menghargai waktu, nanti ke bawah tuh sampai pas kerja kayak sekarang gitu ya. Iya. Orang yang malah sukanya apa leha-leha gitu kan. Ya udah akhirnya bablas lah ketika nanti kerja gitu kan. Iya. Ke bawah jadinya habitnya gitu. Iya. Iya, ya. Kuliah. Berarti lu sebenarnya sorry, waktu itu lu kerja sambil kuliah waktu itu. Kerjaan lu udah sales atau gimana waktu itu? Kalau waktu gua kuliah itu gua masih jadi admin. Oh, kantoran berarti ya? Iya. Jadi sebenarnya gue dulu tuh pernah jadi admin. Gue dulu admin 5 tahun. Oh, bentar, 5 tahun tuh terhitung dari kapan tuh? Dari tahun berapa? Dari bener-bener lulus SMA bulan SMA kita kan 2015 lulus tuh. bulan Mei kayaknya ya. Bulan Mei. Nah itu bulan Juni gue udah kerja jadi admin. Nah itu dari Mei 2015 sampai Januari 2020. Oh, berarti 2015 tamat SMA, kerja jadi admin sampai 2020. Tapi 4 kan tahunan lah. di situ lu langsung masuk kuliah ya? Terus 2015 gue masuk kerja, 2016 baru gue mulai masuk Kuliah tuh. Oke, 5 semester kan kalau gue hitung 2 tahun lebih dikit gitu ya. 16 ya? 16, berarti 17, 18 lah berarti lu keluar kuliah ya? Iya. 18 keluar kuliah. Akhirnya lu fokus tuh cuman admin aja tuh di kantor tuh. Iya dulu admin. Oke. Admin gue. Terus gue keluar. Kenapa tuh keluar tuh? Nah keluarnya ini karena sotoy. Sotonya gimana tuh? Jadi gue ngerasa admin kan gitu-gitu doang gitu. Terus gue udah nggak kuliah. Jadi 2018 udah nggak bisa lanjut kuliah karena udah nggak bisa lah, secara waktu cuti udah kepake semua. Oh, berarti lu kuliah pun cuti-cuti juga tuh? Cuti juga. Cuti karena kerja ya? Cuti karena kerja. Oke. Terus akhirnya gue mau ngapain nih gitu kan? Gue nggak kuliah. Ya udah. Singkatnya sebenarnya gue waktu ke sales ini cuma pengen belajar dagang sih. Oh. Pengen belajar jualan. Jualannya nggak spesifik tuh, maksudnya lu udah targetin properti, tapi apa aja gitu pokoknya? Apa aja sebenarnya. Cuman karena kebetulan abang gua dulu udah pernah di properti memang. Oh, sampai sekarang abang lu properti atau pindah? Abang gua sekarang udah nggak properti. Oh, kayak kerjaan lagi, kerjaan lain berarti ya? Iya, kerjaan lain. Jadi gue singkatnya cuma pengen nyoba jualan karena dulu kan mental gue masih mental admin. Oh iya ya. Gue nggak ngerti sama sekali jualan tuh kayak gimana gitu, emosi yang harus dikeluarin tuh kayak gimana kan, itu menurut gue perlu belajar gitu kan. Benar. Ya udah gue ya itu sotoy keluar. Tapi Indian kan lu juga jadi akhirnya kan termasuk job yang menjanjikan jadi sekarang kan, dari awalnya coba-coba yang lu bilang tadi sotoy gitu kan, ternyata bagus apa ada hasilnya gitu kan. Oke. Nggak ya nggak menyesali sih. Yang penting sabar aja, percaya sama proses belajar. Iya ya. Sama proses belajar. Gue sampai sekarang pun masih belajar. Yang bisa gue percaya cuma proses belajar. Oke. Gue action walaupun mungkin survei 10 kali klien gitu. Tapi nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting gue dapat pelajaran. Oh, untuk klien ini kemarin case-nya gini. Iya. Klien yang satu ini kayak gini, owner yang ini kayak gini. Nah, lu setuju nggak bro? Gue pernah ada lihat tuh ada statement lah bahwa kuliah itu, ini bukan sekolah lagi ya, kuliah itu adalah tempat kita latihan sebelum kita terjun di dunia yang sesungguhnya, yaitu kerjaan gitu loh. Maksudnya tentang
kita di kuliah itu bakal belajar tentang, tadi kita setuju lah, tentang waktu gitu ya, menghargai waktu, relasi, terus skill-skill organisasi, dan seterusnya. Karena itu, in the end, itu yang kepake di nanti ketika kita kerja. Lu setuju nggak bahwa kuliah itu masa untuk mempersiapkan tuh? Setuju nggak setuju sih? Setuju nggak setujunya karena kalau waktu tentu nanti akan kepake di kerjaan. Lu harus absen jam 7 pagi, ya harus udah ada di kelas jam 7 pagi. Sama juga di tempat kerja, di tempat kerja jam 7 pagi harus udah fingerprint. Benar. Tapi kalau soal tekanan, gua berbeda sih. Iya. Kalau mamanya kuliah, lu misal lu nggak lulus satu mata pelajaran, mungkin bisa ngulang lah. Oh iya, masih bisa ya. Kalau kerjaan mah, Kalau kerjaan PHK langsung. langsung SP1 atau PHK. Iya. Berarti benar. Iya. Setuju nggak setuju sih? Tergantung dari sisi mana gitu ya. Berarti. Dan kalau kuliah mungkin lu jelek di satu mata pelajaran, mungkin cuma dikasih tahu kalau lu harus lebih digiatin lagi atau lu harus ngulang. Tapi kalau di tempat kerjaan banyak loh tempat kerja yang sampai maki-maki verbal. Iya, karena kan, wow, ini emang kamu kira ini bisa dibalikin lagi, ini udah gagal gitu kan ibaratnya kan? Iya. Nah itu harus siap gitu. Iya benar ya. Harus siap. Jadi dunia kampus sama dunia kerja tuh berbeda gitu. Harus siap juga kitanya. Benar. Harus disabar-sabarin. Namanya kerja mau dimanapun ngikut orang gitu. Iya benar ya. Kecuali kalau misalkan emang ya, misalkan contoh ya lu orang sultan lah, lu bisa bangun usaha sendiri, lu bosnya gitu kan, punya karyawan langsung lah, itu kan enak ibaratnya. Iya itu. Lah kalau kayak kita gitu kan, mulai dari bawah gitu kan, ikut orang dulu kan tadi bilang kan ibaratnya. Nah itu tadi kan yang mungkin ya kita di kuliah nggak dapet, ya nanti nih masih siap nih ketika di dunia realnya gitu ya. Iya betul. Singkatnya sebenarnya lu kuliah tergantung lu kuliah tuh untuk apa, motivasi awal kuliah tuh apa, motivasi awal kuliah itu apa. Kalau lu motivasi awal kuliah cuma dapat ijazah untuk dapat kerjaan lebih baik, iya. menurut gue sayang karena kalau gue pernah bilang kuliah itu nggak penting, sebenarnya ada pentingnya juga kuliah, terutama dalam kita berrelasi. Dalam kita berrelasi sama teman itu kan nggak cuma relasi teman kenal gitu. Benar. Menurut gue bisa dapat banyak informasi pengalaman itu juga dari teman. Oh, oke. Teman kuliah itu ya? Dari teman kuliah. Kayak misal teman gue punya usaha ayam goreng. Nah gue juga nanya-nanya tuh dia jalannya gimana, ngolah ayamnya gimana, limbahnya gimana, terus ngurus karyawannya kayak gimana. Nah itu kan ilmu praktek nyata yang kadang nggak dikasih tahu. Itu bener gue setuju. Terus juga selain itu ya karena kuliah itu juga penting dan tempat kuliah itu kenapa orang umumnya menentukan tempat kita kuliah tuh mau di mana, itu ya karena lingkungan itu kan berpengaruh besar juga ke kita. Oh iya, ke depannya gitu ya? Ke depannya. Oke. Ke mental, ke dalam kita berkomunikasi, ke pola pikir kita. Iya. Pola pikir tuh dalam kita, misal contoh case-nya, ada tugas. Kalau sekolah yang dalam bisa dibilang mahal, itu biasanya kan mereka kuliah juga lebih serius. Iya sih, benar. Lingkungannya. Karena emang mahal gitu ya. Mahal. Dan orang-orangnya pun juga ya udah tahu datang tuh mau ngapain gitu. Jadi dengan lingkungan kita yang kayak gitu, lama-lama kita bisa terpengaruh hal positifnya gitu. Benar. Kita datang ya kuliah dengan benar gitu. Lama-lama ya habit itu bisa kebawa juga ke kebiasaan kita ke depan gitu. Kedepannya ketika udah lulus dari kuliah, kita kerja gitu ya, itu ke bawah akhirnya. Ke bawah, bahkan dalam kita berkeluarga juga. Berkeluarga juga gitu ya? Iya, ke bawah menurut gue ya. Kita nanti didik anak mau gimana itu kan tergantung kita, kebiasaan kita. Oh iya, benar. Kita ngebiasain, ngegampangin anak untuk
nggak ngerjain tugas, ya lama-lama anak kita bisa masa bodoh sama tugas. Iya benar. Iya gua gua terus terang baru kepikir nih bro. Orang kan kebanyakan nih mahasiswa kayak gue dulu waktu kuliah lah, kebanyakan tuh kita berpikir kuliah itu udah kita buat persiapan kerja aja, tapi sebenarnya lebih luas lagi, ya bisa buat keluarga juga nanti gitu ya. Iya. Maksudnya ketika contoh kayak tadi misalkan gue tanggap yang tadi lu bilang itu, ketika udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya, anak kita nggak ngerjain tugas sih misalkan gitu kan, kita biarin, karena mungkin dulunya kita waktu kuliah ada tugas juga bodo amat gitu kan, Iya. santuy gitu kan, ibaratnya akhirnya ujung-ujungnya kayak itu ke bawah tuh sampai di di keluarga juga jadinya. Iya. Anak belum ngerjain tugas, lu santuy lah biarin gitu ya. Iya. Iya. Udah. Karena anak itu kan tiruan dari orang tua, Benar. cerminan orang tua. Kadang-kadang tiruan dari masa mudanya gimana gitu ya. Kalau kuliah nongkrong, mabok, Iya, benar. terus nggak taunya ya masih ke bawah gitu sama teman-teman lama karena masih dekat rumah juga. Iya. Ya anaknya ngelihat bokap gua ya begitu, Iya, ngapain benar. gua Iya harus sih. disiplin gitu-gitulah. Berarti tadi kalau gua tangkap dari lu memang yang utama kalau kita kuliah itu pertama ya, itu kita mesti tahu motivasinya buat apa gitu ya. Iya. Terus tujuannya buat apa gitu. Iya. Jangan sampai kayak kebanyakan ini gue nggak sebut orang ya, kebanyakan orang mungkin berpikir ya gue masih kuliah lah karena supaya ada ijazah, supaya gue kerja, udah gitu doang. Nah itu baru mungkin bisa kita bilang, itu baru kita bilang berarti kuliah lu mah nggak penting kayak gitu ya. Iya, sayang sih, sayang aja. Sayang karena lu kalau cuma ngandelin ijazah, ke depan akan yang dilihat itu skill. Kalian lihat skill, walaupun memang kayak beberapa kerjaan itu masih ngelihat ijazah, kayak accounting, terus pajak, terus kerjaan-kerjaan yang mungkin di kantor data, nginput data. Butuh ijazah lah gitu ya. Butuh ijazah. Tapi Indian sama aja kan, maksudnya ketika contoh misalkan ijazah lu misalkan 3,8, 4,0 gitu ya, IP-nya maksudnya. Tapi ketika dites sama si HRD-nya, coba bikin laporan misalkan tadi accounting gitu ya. Coba misalkan lu bikin laporan raba rugi, nah kalau ngerti kan konyol juga ibaratnya. Iya, kebanyakan Gitu kan. begitu sih. Nah itu kan Banyak akhirnya yang nggak bisa juga, karena dia kaget di kuliah jauh beda sama kenyataan. Terutama tekanannya ya. Tekanannya mungkin kalau kuliah kan kita cuma diwajibin untuk ngerjain tugas. iya Wajib tugas tuh. dong ya. Tapi prakteknya kan kadang-kadang kita bisa nego sama gurunya. Benar. Bantulah gitu, ini saya udah usaha gini gitu. Coba kalau di kerjaan, lu kerjaan lu nggak beres, lu nego yang ada disemprot. Atau minimal di SP1 gitu kan. Tapi kalau gua di sales nggak achieve target, gua alasan ya bos gua taunya cuan. Iya berarti benar. Kalau kuliah itu masih banyak toleransi lah gitu ya. Iya. Nggak ngumpulin tugas, ya kadang-kadang kita pasang-pasang muka melas lah gitu ibaratnya. Iya, masih bisa. Ya udah gue terima deh, yaudah saya terima deh tugasnya gitu kan. Tapi kalau kerja kan nggak bisa ibaratnya. Bisa. Iya, nggak bisa. Itu makanya jadi kuliah itu mesti tahu motivasi awalnya apa, tujuannya ke depan tuh mau gimana gitu ya. Iya.